Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin hadir untuk menjadi partner orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak dengan konsep pendidikan berkarakter unggul. Visi misinya luar biasa yang saya dapatkan untuk anak-anak di sini, dan terbukti setelah 6 bulan anak saya sekolah di sini, Sharon, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari awalnya yang ya biasa suka bermain, sekarang jadi lebih bertanggung jawab, lebih banyak membaca firman, dan secara pelajaran dia lebih punya tanggung jawab, beda seperti sebelumnya. Sekarang kalau ada PR atau apa, dia selalu mau berusaha yang terbaik, menyelesaikan yang terbaik. Kalau saya mengajarkan sedikit yang nggak apa-apa, salah, dia nggak mau, dia maunya yang terbaik. Dan saya pikir itu suatu yang positif ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk sesuatu yang excellent, yang sempurna. Dan satu hal yang paling signifikan yang boleh saya lihat adalah betapa dia saat ini semangat sekali untuk bisa baca Alkitab. Dan setiap malam dia akan selalu mengingatkan sebelum tidur untuk kita boleh baca Alkitab bersama-sama, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari itu. Dan setiap harinya dia akan cerita apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah, apa yang dipelajari dengan misnya, bahkan apa yang dia sharing dengan teman-temannya di sekolah Genu. Di sekolah Genu juga bakat saya berkembang karena di sekolah Genu sering ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti dance, menyanyi, main seruling. Di situ saya bisa lebih percaya diri untuk tampil. Dan di sekolah Genu juga mentor-mentornya itu sangat baik, dan teman-temannya itu mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sekolah Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat karena di sekolah Genu satu sama lain itu saling menyayangi, tidak ada yang mau bertengkar. Pendaftaran dibuka untuk tingkat PGTK, SD, dan SMP. Segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu, tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami atau langsung ke kantor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Banjarmasin. Sebelum kita mulai ibadah online kali ini, izinkan saya, Amabel, untuk menyampaikan beberapa informasi terkait Rock Ministry Banjarmasin. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, gereja telah menyediakan fasilitas persembahan yaitu melalui transfer bank atau dapat juga melalui QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi OVO, Dana, dan juga GoPay. Persekutuan komunitas yang benar dapat memberi kita kekuatan untuk dapat menjalani setiap musim kehidupan kita, terlebih pada masa pandemi ini. Maka dari itu, tetaplah tergabung dan bertumbuh bersama komunitas gereja kita yang tetap diadakan secara online, seperti yang tertera pada slide berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita, maka pastikan hati dan pikiran kita telah siap untuk datang beribadah kepada Tuhan.
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu. Dan tiba saatnya kita berkumpul bersatu hati dalam pujian penyembahan. Biarlah di rumah kita tetap bersatu hati memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24 berfirman, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami bisa ibadah dalam satu wadah. Walaupun kami terpisah, biarlah roh kami tetap satu Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, Kau bertahta di atas setiap pujian kami. Biarlah kami ibadah bersukacita di dalam-Mu. Dan kami sambut ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku
Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan, begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan, sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita, kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat, dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis, dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada bapak saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum. Bagus, dia bilang good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja. Saya bilang pada bapak saya, "Oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur. Aku mau langsung kerja saja." Dan apa yang terjadi? Dia tempeleng saya, saudaraku. Sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk bapak saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. "Pak, kamu siapa? Terima kasih." "Kamu siapa?" Ditempeling tuh, Pak. "Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya, Pak." Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena diberikan waktu yang indah untuk kami boleh beribadah secara online. Terima kasih untuk waktu ini, kesempatan ini Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu menolong setiap kehidupan kami
untuk kami selalu berjalan dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh diurapi dengan urapan-Mu yang baru, dan setiap telinga boleh mendengar, dan setiap hati boleh terbuka lebar untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Bapa, kami akan menyambut setiap kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menjadi penolong bagi setiap kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Sebagai Ibu Gembala dari GBI Rock Banjarmasin dari tahun 1992 sampai sekarang, hampir memasuki 28 tahun, saya sangat amat merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga pelihara saudara yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah online ini. Nah saudaraku, pada hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul pemeliharaan Tuhan. Pada tanggal 1 Juli 2020 yang barusan, pada saat saya membaca firman Tuhan, Tuhan menaruh di hati saya tentang pemeliharaannya dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, melalui ayat firman Tuhan ini kita akan lihat bersama-sama dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca, saya mau mengatakan bahwa setiap kita saat-saat ini, kita itu seperti seorang yang membawa kaca pembesar. Lalu apa yang kita lihat dari kaca pembesar itu adalah sebuah tanda tanya. Jadi kita bertanya dengan melihat kaca pembesar itu, bagaimana anak-anak kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana pendidikan kita, dan bagaimana perjalanan hidup kita. Banyak pertanyaan dan bukan hanya dialami oleh 1-2 orang, tapi semua orang saat ini karena dampak dari virus corona, banyak pertanyaan yang keluar atau yang dialami oleh setiap pribadi, siapapun mereka. Nah, melalui itu kita mau belajar untuk kita tidak fokus dengan pertanyaan, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya Tuhan yang sanggup memelihara kita semua. Nah, mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, berapa lamanya hujan tidak turun ini serius saudaraku, karena dikatakan di dalam Alkitab itu 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah. Dan ini adalah situasi atau masa seperti apa yang kita alami, masa yang sulit. Kalau hari-hari ini kita sulit dengan menghadapi masa corona, nah pada waktu zaman Nabi Elia tidak pernah ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Ini masa yang sulit juga. Kemudian saya lanjutkan. Ayat kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang
burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, dikatakan di sini bahwa ayat kedua dan keempat itu ada satu pilihan, di mana pilihan ini adalah pilihan yang dipilih oleh Nabi Elia, yaitu dia taat dan mengasihi Tuhan. Dia mengambil pilihan untuk hidupnya tidak menuruti kehendaknya sendiri. Tetapi kita lihat di sini dia taat melakukan kehendak Tuhan dan dia mengalami pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Sebaliknya jika dia tidak taat, pasti dia tidak akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu juga merupakan satu pilihan dalam hidup kita. Kalau kita taat dan mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengalami pemeliharaan dan pengawasan Tuhan. Terlebih lagi saat-saat seperti ini, apa yang kita harapkan adalah bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, yaitu kesehatan kita, ekonomi kita, keluarga kita, pendidikan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, dan banyak hal kita merindukan Tuhan itu memelihara dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima dan keenam, ini ada ayat yang begitu saya baca Tuhan taruh sesuatu, yaitu pada saat dikatakan lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kita lihat di sini bagaimana Elia karena dia taat kepada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, lalu dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Karena kalau kita saja minum air dari sungai, kemungkinan kita bisa sakit perut. Tetapi apa yang dialami oleh Nabi Elia, karena Tuhan yang suruh, maka air yang ada di sungai Kerit itu airnya itu bisa steril. Itu sebabnya dia terpelihara, tidak mengalami sakit. Kemudian yang diutus oleh Tuhan untuk memelihara, mengirim daging dan roti itu adalah burung gagak. Burung gagak itu sebagian orang menganggap sesuatu yang tidak baik karena dia memiliki warna hitam pekat semua dan misteri. Dikatakan burung gagak itu seperti burung yang membawa kematian. Jadi hal yang tidak baik. Tetapi ternyata pada waktu saya belajar dan selidiki, burung gagak ini sebenarnya burung yang sangat cerdas. Dan karena Tuhan yang menyuruh burung gagak ini, maka dia bisa mengantar roti dan daging untuk Nabi Elia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa kalau kita taat kepada Tuhan. Dan dikatakan burung gagak itu bukan hanya satu burung, dikatakan ada burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Berarti lebih dari satu burung. Dan itu menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini karena kita percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memelihara kehidupan kita semua. Karena dikatakan bahwa di dalam Alkitab itu dicatat ada 365 kali kata jangan takut. Dan itu menunjukkan bahwa di setiap hari kita itu tidak perlu takut. Walaupun secara manusia mungkin kadang-kadang bisa kita ini merasa takut melihat kehidupan seperti saat ini. Tapi tidak boleh rasa takut kita itu melebihi pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau tahun ini kita masuk dalam tahun khusus, ada pemeliharaan Tuhan.
selama 366 hari karena tahun 2020 ini merupakan tahun kabisat. Jadi kalau saja 365 hari Tuhan pelihara kita, masa sih satu hari kelebihannya dari 365 dan 366 itu Tuhan tidak pelihara kita. Percayalah Tuhan pasti memelihara hidup kita. Karena itu mari kuatkan pengharapan kita di dalam Tuhan, iman kita di dalam Tuhan, supaya kita tetap memiliki kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan semangat di dalam Tuhan. Nah kemudian dikatakan dari ayat yang kelima dan keenam tadi bahwa dikatakan pergi. Pergi di sini artinya berjalan atau bergerak maju. Nah, bukan berarti pergi di sini lalu kita melanggar protokol bahwa kita harus stay at home atau tinggal di rumah atau diam di rumah. Tapi pergi di sini menunjukkan bahwa kita itu bergerak maju. Jadi jangan sampai keadaan saat seperti ini karena wabah corona, karena situasi ini lalu kita stuck di tempat, kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak berjalan, kita tidak bergerak maju. Tapi mari kita tetap berjalan dan bergerak maju. Dikatakan Ibu Mary Riana mengatakan bahwa hidup ini seperti mengendarai sepeda. Kita akan melaju terus selama kita masih mengayuh pedalnya. Dan saat ini saya tahu bahwa banyak orang yang sangat hobi dan sangat terfokus juga untuk berolahraga dengan sepeda dengan istilah goes. Dan itu menunjukkan bahwa kita harus terus melaju, terus seperti sepeda, mengendarai sepeda, laju terus, itu dikayuh terus pedalnya. Mengapa? Karena hidup itu yang kita alami adalah bagaikan sepeda. Agar tetap seimbang, kita harus terus bergerak. Jadi kita harus terus maju, kita harus terus pergi, kita harus terus berjalan, tidak stuck di tempat. Jangan sampai dalam keadaan seperti ini kita putus asa, kita bengong, lalu kita undur daripada Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan saudaraku. Tapi kita harus terus maju di dalam Tuhan, bergerak di dalam Tuhan. Karena ini penting untuk kita bergerak maju. Ini yang Tuhan sampaikan kepada saya, yaitu kita harus bergerak maju dalam arti pergi tadi. Kemudian kita melihat juga walaupun kita dalam kehidupan ini, pada saat kita bergerak maju, itu bukan berarti kita bebas atau lepas dari persoalan hidup, karena orang hidup itu tidak lepas dari persoalan hidup siapapun dia. Baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, siapapun, kulitnya berbeda atau siapapun dia. Setiap orang hidup pasti punya persoalan hidup. Dan dikatakan bahwa persoalan hidup itu tidak membuat kita stagnan, tidak melakukan sesuatu, tidak bergerak maju, tapi kehidupan kita harus terus bergerak maju dan persoalan kita hadapi itu tidak membuat kita berhenti dalam bergerak maju. Karena kita tahu 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan berjanji dengan memelihara kehidupan kita, juga kita tidak diberikan jalan buntu, tapi Tuhan berikan jalan keluar dari setiap persoalan biasa yang kita hadapi. Itu sebabnya mari kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan
kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, dikatakan sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa sebab kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita ini anak-anak Allah, maka Allah yang adalah Bapa kita itu tidak pernah biarkan kita sendiri, tidak pernah tinggalkan kita, tidak pernah Dia biarkan kita kalau kita menghadapi persoalan, masalah, tekanan, kesukaran dalam kehidupan ini, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena kita anaknya. Kita tahu bahwa seorang anak dan bapak itu ada hubungan yang sangat luar biasa, sangat dekat. Tidak ada seorang bapak yang membiarkan anak-anaknya itu menjadi anak yang tidak baik atau anak yang kurang diperhatikan, tapi semua bapak pasti rindu untuk memperhatikan anak-anaknya. Nah, kenapa seorang bapak bekerja? Karena ingin supaya anak-anaknya dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, itu sebabnya dikatakan kita harus terus bergerak dan kita terus boleh ada maju di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk kita tidak stagnan, tidak berhenti dalam satu titik, tapi kita terus maju di dalam Tuhan. Dan kemudian kita menemukan bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita, memelihara kita. Pada waktu saya menyiapkan firman ini, Tuhan juga berikan bahwa kita boleh memandang burung-burung di langit. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudaraku, kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita orang percaya yang sudah ditebus dengan darahnya, Dia pasti pelihara kita. Oleh sebab itu jangan ragukan pemeliharaan Tuhan, jangan ragukan kasih Tuhan, jangan ragukan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita percaya Dia pasti menolong kita. Lebih-lebih dalam situasi seperti ini, kita harus taruh iman kita sungguh-sungguh kepada Dia. Kita harus taruh kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Dia. Dan kalau kita percaya sepenuhnya 100% kepada Tuhan, maka itu menunjukkan bahwa kita beriman, di mana kita percaya bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kita mungkin tidak melihat bagaimana kebaikan Tuhan pada waktu proses terjadi dalam hidup kita. Tapi sesudah selesai proses itu baru kita sadar, oh iya, ternyata Tuhan itu sangat baik. Itu sebabnya jangan ragukan pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Seperti Dia memelihara burung-burung di langit, Dia juga lebih lagi memelihara kita ciptaannya yang mulia. Dan kita sudah ditebus dengan darahnya dan Dia pasti pelihara kehidupan kita. Kemudian pada saat saya lagi membersihkan di rumah, saya nyapu, kemudian pada waktu saya nyapu, biasa saudaraku kalau kita nyapu, itu bisa kita ketemu rambut. Ya, karena kita ini dalam setiap kepala orang itu diperkirakan ada 100.000 helai rambut. Dan pada setiap harinya itu rambut bisa rontok sekitar 75 sampai 100 lembar. Nah, itu sebabnya pada waktu saya nyapu, saya lihat rambut dan Tuhan bicara, lihat rambut. Saya ini lalu mikir, oh iya ya, rambut Tuhan bilang di kepala kita itu rambut dihitung
Jumlahnya kalau dia tahu berapa jumlah rambut kita, padahal rambut kita itu tiap hari rontok. Karena ganti rambut yang baru. Dan pada waktu rambut rontok ini berarti kan Tuhan ini mesti ngitung, jumlahnya ini berapa. Saya kepikiran begini, Tuhan itu bukan Tuhan pengangguran. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iseng, tapi dia mau menunjukkan bagaimana dia mendetil sekali, sangat memelihara hidup kita. Itu sebabnya jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan dia. Dia memelihara hidup kita dengan luar biasa dalam hal yang mendetil. Padahal saya sempat juga lihat bahwa manusia yang ada di bumi ini diperkirakan sampai 7,7 miliar. Bayangin kalau dia satu-satu tahu, ini rambutnya rontok, hari ini sekian, sisa sekian. Ini si A sekian, si B sekian, si C sekian, bayangin. Nah itu berarti menunjukkan bahwa mendetilnya Tuhan memelihara hidup kita. Dan kalau kita dipelihara oleh Tuhan, apakah kita tidak mengasihi dia dengan sungguh-sungguh? Apakah kita tidak memberikan hati kita sepenuhnya kepada dia? Mari biarlah Tuhan melakukan bagian dia, bagiannya yang dia lakukan dalam kehidupan kita, dan kita pun melakukan bagian kita. Sehingga dengan demikian kita boleh melihat kebersamaan hidup kita bersama Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kemudian Matius 10:30 mengatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nih ayat firman Tuhannya, biar ini menegaskan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Nah kemudian bagian yang kedua yang saya mau tekankan adalah, kalau yang pertama tadi saya katakan tentang bagaimana pergi, artinya berjalan, bergerak maju dari 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6. Dan kemudian ayat 5 itu ada dikatakan lalu ia pergi dan kemudian ia melakukan seperti firman Tuhan. Dan yang berikut ini adalah tentang melakukan seperti firman Tuhan. Melakukan artinya mengerjakan, menjalankan, melaksanakan. Nah pertanyaannya apa yang kita kerjakan? Apa yang kita jalankan, apa yang kita laksanakan, yaitu adalah firman Tuhan. Bukan kehendak sendiri. Banyak kita salah dalam melangkah karena kita mengambil satu sikap yang kita kerjakan, yang kita jalankan, yang kita laksanakan adalah kehendak kita sendiri. Kita tidak berjalan dalam firman Tuhan. Nah oleh sebab itu mari kita semua berjalan, melakukan sesuatu, melaksanakan, mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan firman-Nya bukan memberikan beban bagi hidup kita. Kita justru dikatakan ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berbahagia. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mencatat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah mari saya mengajak kita semua, ayo kita lakukan seperti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang kita lakukan. Jangan kita melakukan kehendak kita sendiri sehingga membuat dalam pengiringan kepada Tuhan, kalau kita selalu melakukan kehendak kita sendiri, maka kita melihat bagaimana kadang-kadang kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak gampang atau sulit karena kita berjalan sendiri, tidak dalam penyertaan Tuhan. Nah kemudian dikatakan di dalam Yeremia 7 ayat 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan. Luar biasa, ini ada penekanan,
ikutilah seberapa saudaraku seluruh jalan yang kuperintahkan. Jadi pada waktu kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengikuti Tuhan dengan seluruh jalan yang diperintahkan Tuhan. Bukan kita pilih-pilih, oh ini aku mau yang ini gak mau, enggak ada saudaraku. Untuk perintah Tuhan itu kita harus lakukan total perintah yang Dia berikan kepada kita, tidak pilih-pilih, tapi seluruh jalan yang diperintahkan Tuhan itu yang harus kita dengarkan dan kita lakukan, kita jalankan. Dan kemudian firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk memberatkan kita. Ini perlu kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa firman Tuhan adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk memberatkan kita. Ada kata motivasi ya, yang dikatakan Allah senantiasa memelihara kita melalui berbagai-bagai cara. Kalau Nabi Elia melalui burung gagak. Kemudian bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita. Percayalah dan taatlah kepadanya, jangan bersungut-sungut. Saya ulangi sekali lagi, ini perlu kita tanamkan. Allah senantiasa memelihara kita melalui berbagai-bagai cara, bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita. Percayalah dan taatlah kepadanya, jangan bersungut-sungut. Jadi melalui kisah Nabi Elia di Sungai Kerit, kita dapat menemukan bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita sekarang, terlebih lagi dalam situasi seperti ini. Yang pertama adalah kita harus terus pergi, bergerak maju, kayuh terus perahu kehidupan kita. Kita harus tetap semangat. Dan kemudian yang kedua, lakukan firman Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan menurut kebenaran firman Tuhan itu membawa pengubahan dalam hidup kita. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita per detik dan Dia selalu mengasihi kita. Puji Tuhan buat firman Tuhan, dan saya akan tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan buat kami semua. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu kami boleh yakin dalam hidup kami bahwa Engkau sangat memperhatikan hidup kami. Dengan memelihara kami begitu mendetil Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami semua boleh menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Biar kami melakukan bagian kami dan kami percaya Tuhan Engkau melakukan bagian-Mu. Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut dalam situasi seperti ini. Tetapi kami harus lebih percaya bahwa Engkau memelihara kami dengan dahsyat dan kami akan melewati waktu-waktu ini bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang menjabarkan lebih jauh dalam setiap hati kami. Karena kami perlu Engkau dalam setiap hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu pada saat ini yang kami boleh terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang memelihara kehidupan kami semua. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tadi yang disampaikan bagaimana kita perlu sekali penyertaan Tuhan. Perlu sekali pemeliharaan Tuhan. Dengan kuat gagah kita. Apalagi seperti saat-saat seperti ini. Seperti saat-saat seperti pandemi sekarang. Seperti sekarang ini kita sulit untuk berusaha dengan kekuatan kita. Kita perlu andalkan Tuhan. Perlu ikuti arahan daripada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun kadang-kadang tidak masuk akal. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa memahami rencana Tuhan.
Itu sebabnya hari-hari ini mari berserah kepada Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan tuntun setiap langkah kehidupanku. Biar setiap aku melangkah, apa yang aku lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Pegang tanganku Tuhan supaya aku tidak keluar dari rencana-Mu. Siapkan hati saudara untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Karena melalui perjamuan kudus ini percayalah, ada mujizat yang akan saudara alami. Saudara pastikan melalui perjamuan kudus ini, dengan sungguh-sungguh saudara ikuti. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Bukan merupakan satu tradisi, tapi ada kuasa di dalamnya. Taruh iman percaya saudara. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini, sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur sampai saat ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur sampai saat hari ini kami masih boleh bernafas, kami masih sehat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kami percaya semua karena Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami tetap serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Karena kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Biar Kau tuntun supaya kami berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya biar Kau memberkati roti dan anggur yang ada di depan kami. Tumpangkan tangan-Mu atasnya. Berkati ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami percaya yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kelemahan kami Bapa, ampuni kekurangan kami, ampuni pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita. Lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah. Darah bercampur dengan air keluar dari tubuhnya Yesus. Siksaan penderitaan yang dialaminya. Bukan karena dosa dan pelanggarannya. Tapi karena dosa dan pelanggaran saudara dan saya yang ditanggungnya. Dia rela mati bahkan tergantung di atas kayu salib. Melalui kematiannya. Supaya saudara dan saya boleh memperoleh hidup yang kekal. Bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawan pengucapan syukur. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dia juga berfirman, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku, kecuali darah Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Haleluya, amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tangan saudara sambil menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Oh, terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat cintamu. Haleluya. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk pujian, untuk penyembahan, bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar, dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya setiap kami, setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan berita ini, yang sudah mengikuti ibadah ini, sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan, biar Engkau tumpangkan tangan-Mu, dan biar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka boleh disembuhkan. Demikian juga jemaat-Mu yang menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan yang menghadapi jalan buntu. Yang menghadapi badai persoalan, Tuhan sanggup menenangkan setiap badai persoalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak ada sakit penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar oleh karena kemurahan-Mu Kau senantiasa memulihkan negeri ini ya Tuhan. Menyembuhkan dari wabah virus corona dan juga memulihkan perekonomiannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Berikan kekuatan kesehatan,
perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas beliau-beliau ini ya Tuhan. Bersama dengan keluarga masing-masing ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hikmat dan tuntunan-Mu menyertai beliau-beliau ini, sehingga keputusan yang diambil seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan para pemimpin ini dapat membawa dan menjalankan roda pemerintahan ini seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Dan pemerintah itu Tuhanlah yang sudah menetapkannya. Kau memberkati juga Tuhan DPR, MPR agar dapat bekerja sama dengan pemerintah yang ada sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapak juga kami serahkan Kalimantan ke dalam tangan Tuhan secara keseluruhan. Juga Engkau sembuhkan dari wabah virus corona Tuhan kiranya, dan juga Engkau pulihkan kiranya dari perekonomiannya, khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Biar Tuhan berkemurahan kiranya atas Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami serahkan kota kami yang kami kasih, Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Barat Timur, Barat Tengah dan Timur. Engkau juga berkemurahan. Engkau juga kiranya ya Tuhan menyembuhkan dari wabah virus corona. Bahkan juga Tuhan memulihkan perekonomian di kota kami. Masyarakatnya boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Serahkan juga jemaat-Mu yang ada di Banjarmasin, di Banjarbaru, Kota Baru, Kuala Kapuas, Palangkaraya maupun Kuala Kurun. Tuhan Engkau memberkati. Semua dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang sakit, aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga setiap kami yang ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam hidup di dalam ketaatan, kami boleh menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bapak terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga jemaat Tuhan yang ada di Sampit juga kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Akhirnya kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Hari ini kami akan akhiri. Tapi sebelumnya biar Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Yang menyertai setiap kami mulai sekarang sampai Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Hari ini kami siap untuk menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.